Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Melinda dengan NIM 304-2019-053, mahasiswa semester 6 TIB. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai pengajuan judul tugas akhir saya. Di sini saya akan mengajukan judul lanjutan dari tugas proyek 1 dan proyek 2 saya yang telah diseminarkan sebelumnya, yang berjudul Sistem Informasi Berbasis Website Jasa Tukang Bangunan di Ketapang. Nah, di sini saya akan sedikit mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai judul yang akan saya ajukan sebagai judul tugas akhir saya. Latar belakang dari judul Sistem Informasi Berbasis Website Jasa Tukang Bangunan di Ketapang ialah dalam melakukan pembangunan rumah, gedung, atau renovasi, kita memerlukan seorang tukang bangunan yang memiliki keahlian, ketelitian, dan pengalaman yang baik di bidang ini. Seperti yang kita ketahui saat ini, jarang sekali orang-orang yang melakukan pembangunan atau renovasi rumah dengan tangannya sendiri. Kebanyakan masyarakat mencari orang lain yang memang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut agar dapat memberikan hasil yang maksimal. Namun, pada saat pandemi seperti ini, para tukang kesulitan dalam mencari proyek atau pekerjaan. Kita pun sebagai konsumen juga sulit dalam mencari jasa tukang bangunan yang berkualitas, yang memiliki kemampuan dalam hal pembangunan rumah, gedung, perbaikan rumah atau gedung, dan lain sebagainya. Khususnya di Ketapang, media yang dapat diakses untuk mencari informasi mengenai jasa tukang bangunan belum tersedia. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah sistem informasi berbasis website jasa tukang bangunan di Ketapang sebagai media promosi jasa tukang bangunan yang berisikan informasi terkait keahlian yang mereka miliki dalam bidang pembangunan, khususnya bagi para tukang bangunan yang ada di Ketapang. Sistem informasi ini juga dapat mempermudah masyarakat dalam mencari jasa tukang bangunan yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Lalu selanjutnya, metode penelitian yang akan saya gunakan yaitu saya masih menggunakan metode penelitian yang sama dengan tugas proyek 1 dan proyek 2 sebelumnya, yakni menggunakan metode penelitian dan pengembangan Research and Development (R&D) yang diadopsi dari Profesor Dr. Sugiono. Alasan saya menggunakan metode R&D ini karena metode ini digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji kelayakan dan keefektifan dari produk tersebut sehingga menjadi produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, potensi dan masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, desain produk. Yang keempat, validasi desain. Yang kelima, revisi desain. Yang keenam, uji coba produk. Yang ketujuh, revisi produk. Yang kedelapan, uji coba pemakaian. 9, revisi produk lanjut. Dan 10, produksi massal. Berikutnya, apa saja perbedaan proyek 1, proyek 2, dan tugas akhir saya kali ini? Nah, bedanya adalah penambahan fitur-fitur terbaru yang saya adopsi dari revisi dosen ketika sidang proyek 1 dan proyek 2 kemarin. Dan fitur-fitur lainnya yang memang diperlukan untuk para tukang bangunan dan juga pelanggan. Lalu, apa saja fitur-fitur tersebut? Fitur-fitur yang lama ini adalah fitur yang sudah saya terapkan pada proyek 2 sebelumnya. Nah, fitur-fitur lama tersebut adalah yang pertama ada fitur login admin, yang kedua kelola data oleh admin, registrasi tukang bangunan, login tukang bangunan, kelola data profil tukang bangunan, riwayat pekerjaan tukang bangunan, form diskusi dengan tukang bangunan, konfirmasi pemesanan, registrasi pelanggan, login pelanggan, pemesanan tukang bangunan, form penilaian tukang bangunan, semua daftar tukang bangunan, kategori keahlian tukang bangunan, profil biodata tukang bangunan, kontak kami admin, tentang kami admin, upload foto dari hasil pekerjaan tukang, jadwal kerja tukang, dan harga yang dapat ditawarkan oleh tukang. Selanjutnya adalah fitur baru. Fitur baru ini merupakan fitur-fitur terbaru yang saya khususkan untuk tugas akhir saya. Yang pertama ada fitur Maps yang bertujuan untuk menunjukkan instansi mengenai tukang bangunan yang ada di Ketapang. Yang kedua, fitur video. Nah, fitur yang bertujuan untuk memperlihatkan skill dan kemampuan yang dimiliki seorang tukang bangunan dalam hal pembangunan rumah,
gedung, dan renovasi bangunan yang lainnya yang berfungsi untuk sebagai daya tarik tukang untuk meyakinkan atau menarik perhatian konsumen. Nah, fitur yang ketiga adalah artikel. Fitur ini berisikan kumpulan artikel tentang tukang bangunan yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang tukang bangunan kepada pembaca. Cukup sekian video kali ini. Saya harap Bapak dan Ibu dosen dapat mempertimbangkan untuk menerima kembali judul ini sebagai judul tugas akhir saya. Saya Melinda mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.